Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatima Alia dengan NIM 2210 dari kelas PAI A, angkatan 2022, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Raden Fatah Palembang. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang teori belajar sebagai tugas dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Jadi teori belajar itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama teori behavioristik, yang teori humanisme, dan teori kognitif. Teori behavioristik itu adalah cara kita belajar dari perilaku yang kita lihat dan kita alami di sekitar kita. Teori ini mengatakan bahwa perilaku kita itu tergantung atau dipengaruhi oleh apa yang terjadi di sekitar kita. Jika kita melihat atau mengalami sesuatu yang baik, maka kita cenderung akan melakukan itu kembali. Seperti jika kita menggambar dan kita mendapat pujian tentang gambaran kita tersebut, nah mungkin kita akan menggambar lagi lebih banyak. Nah, kemudian teori behavioristik ini adalah sebagai cara kita untuk mengubah perilaku, seperti jika kita membersihkan kamar kita, kemudian kita mendapatkan permen. Nah, itu akan cenderung membuat kita melakukannya lagi. Lalu dalam teori behavioristik ini, lingkungan di sekitar kita itu memiliki peran besar dalam cara kita belajar. Teori behavioristik ini dijelaskan oleh 3 ahli. Yang pertama yaitu Ivan Pavlov. Nah, Ivan Pavlov adalah seorang ilmuwan yang melakukan penelitian tentang bagaimana hewan seperti anjing belajar dari pengalaman. Salah satu eksperimen dari Ivan Pavlov ini yaitu melibatkan anjing dan makanan. Dalam eksperimennya, Pavlov itu memberikan makanan kepada anjing, dan ketika anjing makan, ia membunyikan lonceng, dan ia saat membunyikan lonceng melakukannya berkali-kali. Pada awalnya anjing itu hanya mengeluarkan air liur sebagai respon alami saat melihat dan mencium makanan. Tetapi setelah beberapa waktu, anjing mengeluarkan air liur sebagai respon alami saat mendengarkan bunyi lonceng, bahkan saat tidak ada makanan di dekatnya. Nah, jadi eksperimen ini disebut dengan pengkondisian klasik. Anjing tadi belajar untuk mengaitkan bunyi lonceng dan makanan, sehingga respon alami yang berupa air liur muncul bahkan saat tidak ada makanan di dekatnya. Nah, jadi dengan cara ini Pavlov itu menunjukkan bagaimana lingkungan dapat mempengaruhi perilaku bahkan respon biologi seperti mengeluarkan air liur tadi. Kemudian yang kedua yaitu Edward Lee Thorndike. Nah, jadi Edward Lee Thorndike ini menjelaskan tentang teori behavioristik yang berfokus pada konsep yang disebut dengan hukum efek. Thorndike ini melakukan eksperimen yang melibatkan kucing yang ditempatkan di dalam kotak yang disebut puzzle box. Jadi kotak itu memiliki pintu yang hanya dapat dibuka ketika kucing tersebut menekan tombol tertentu. Jadi kotak itu memiliki pintu. Kucing itu ditempatkan di dalam kotak itu. Lalu kucing itu mencoba berbagai cara untuk keluar. Ketika kucing itu mencoba beberapa cara, itu termasuk dari bagian dalam proses kucing belajar. Nah, jadi setelah kucing itu beberapa kali mencoba, akhirnya kucing menemukan cara yang benar untuk membuka pintu dan keluar dari kotak tersebut. Nah, jadi Thorndike ini mengamati bahwa kucing ini akan lebih cepat dan berpengalaman untuk melakukannya di masa depan. Nah, hal ini disebut hukum efek. Tindakan yang dilakukan kucing ini, jika tindakan yang dilakukan kucing menghasilkan sesuatu yang baik, maka kucing akan cenderung melakukannya kembali. Jadi teori Thorndike ini tentang behavioristik menekankan bahwa kita itu belajar dari pengalaman dan konsekuensi dari tindakan kita. Jika tindakan kita itu mengakibatkan hasil yang positif, kita akan cenderung mengulangi tindakan tersebut.
Kemudian tokoh yang ketiga yaitu B.F. Skinner. Nah, jadi teori behavioristik menurut B.F. Skinner ini yaitu fokus pada pengaruh lingkungan dalam membentuk perilaku kita. B.F. Skinner ini seorang ilmuwan yang meneliti dan mempelajari bagaimana perilaku kita atau manusia dan hewan itu dapat diubah dengan konsep yang dinamakan dengan pengkondisian operan, yang dimana terdapat dua konsep penting. Yang pertama yaitu perilaku operan. Jadi perilaku operan ini tindakan yang kita lakukan secara sukarela, seperti kita menekan tombol, berbicara, atau melakukan hal lain. Kemudian yang kedua yaitu penguatan. Jadi Skinner ini berpendapat bahwa perilaku kita itu dipengaruhi oleh apa yang terjadi setelah kita melakukan sesuatu. Seperti jika kita mendapatkan reward atau hadiah setelah kita melakukan sesuatu hal yang baik atau positif. Jadi kita akan cenderung untuk mengulangi tindakan tersebut. Ini itu disebut dengan penguatan positif. Dan sebaliknya, jika kita mendapatkan konsekuensi yang negatif, kita akan cenderung menghindari tindakan tersebut. Skinner ini mengatakan bahwa jadwal penguatan itu penting. Misalnya kita hanya kadang-kadang mendapatkan hadiah atau reward tersebut, jadi kita akan lebih sering melakukan hal yang dapat menyebabkan reward tersebut, karena kita tidak tahu kapan kita akan mendapatkan reward tersebut. Jadi teori behaviorisme Skinner itu berfokus pada bagaimana cara kita belajar dari pengalaman dan konsekuensi dari perilaku kita. Jadi jika kita dapat penguatan positif, dapat mempengaruhi kita untuk melakukannya kembali, dan penguatan negatif akan cenderung membuat kita menghindari untuk melakukan tindakan itu kembali. Lalu yang kedua yaitu teori humanisme. Jadi teori belajar humanisme adalah pendekatan dalam psikologi yang menekankan pada potensi dan pengembangan pribadi manusia. Teori ini berfokus pada individu sebagai makhluk yang aktif dalam proses pembelajaran. Teori humanisme menempatkan individu sebagai pusat perhatian. Berarti bahwa orang adalah unik dan memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang secara pribadi. Humanisme menekankan pentingnya memahami diri sendiri. Ini melibatkan refleksi diri, pertanyaan tentang nilai-nilai, kebutuhan, dan tujuan pribadi, sehingga dapat membantu individu menemukan apa yang membuat mereka merasa hidup bahagia. Dalam konteks pendidikan, pendekatan humanisme menekankan hubungan positif antara guru dan siswa. Guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang membantu siswa mengejar minat dan tujuan pribadi mereka. Teori humanisme ini dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama yaitu Abraham Maslow. Teori menurut Maslow berfokus pada pemenuhan dasar individu dan pencapaian potensi pribadi. Abraham Maslow adalah seorang psikolog yang dikenal karena teori hierarki kebutuhan, di mana teori ini mengatakan bahwa kita memiliki berbagai jenis kebutuhan yang harus dipenuhi, dan urutan pemenuhan kebutuhan ini mempengaruhi perkembangan pribadi kita. Seperti di dasar kebutuhan, ada kebutuhan dasar kita seperti makanan, air, dan tempat tinggal, dan lain-lain. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, kita akan fokus untuk memenuhi mereka sebelum berpikir tentang hal yang lain. Kemudian di atas kebutuhan tadi ada kebutuhan sosial, yaitu mencakup kasih sayang, persahabatan, dan kebutuhan untuk merasa diterima di dalam masyarakat. Jadi kita harus mencari hubungan positif dengan orang lain. Setelah kebutuhan dasar dan sosial tadi terpenuhi, kita akan mencari penghargaan atau pengakuan, bisa berupa prestasi atau rasa bangga atas apa yang telah kita capai. Jadi puncak hierarki atau puncak kebutuhan kita yaitu kebutuhan kita untuk mencapai kebutuhan pribadi kita. Jadi Maslow menyebutnya sebagai self-actualization, atau menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Nah, ini berarti mengejar minat bakat dari diri pribadi kita untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Dalam konteks belajar, teori humanisme Maslow ini menekankan bahwa individu ini belajar untuk memenuhi kebutuhan mereka. Lalu, yang kedua yaitu Carl L. Rogers. Teori belajar humanisme Carl L. Rogers ini adalah tentang bagaimana cara kita bisa tumbuh dan berkembang sebagai individu. Rogers mengatakan bahwa kita belajar dan tumbuh lebih baik ketika kita merasa didukung dan diterima oleh orang sekitar tanpa syarat.
Eh, ini seperti kita memiliki teman, keluarga, atau orang yang mendukung kita tanpa tanpa memaksa kita untuk menjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Lalu Rogers mengatakan bahwa jika kita merasa positif tentang diri kita, kita akan tumbuh berkembang lebih baik. Jadi inti dari teori Rogers ini tentang memiliki dukungan, pandangan positif tentang diri kita dan kontrol atas hidup kita sehingga kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Lalu kemudian yang ketiga yaitu Arthur Combs. Nah, teori belajar humanisme menurut Arthur Combs ini adalah tentang bagaimana kita belajar dan berkembang sebagai individu. Combs mengatakan bahwa kita adalah peran utama dalam proses pembelajaran kita. Berarti kita harus aktif mencari pengetahuan dan pengalaman, bukan hanya menerima informasi dari orang lain. Menurut Combs, kita itu belajar melalui pengalaman hidup kita seperti pengalaman memberi kita kesempatan untuk tumbuh dan lebih memahami tentang diri kita sendiri dan lingkungan di sekitar kita. Nah, Combs ini menekankan pentingnya hubungan guru dan siswa. Ketika hubungan guru dan siswa positif, siswa akan lebih merasa didukung dan semangat untuk belajar. Combs ini mengatakan bahwa kita itu bekerja untuk diri kita sendiri agar menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Lalu yang ketiga yaitu teori belajar kognitif. Nah, teori belajar kognitif adalah pendekatan dalam psikologi yang menekankan pemikiran dan pemahaman sebagai kunci dalam proses pembelajaran. Teori ini mengatakan bahwa kita itu belajar tidak hanya menerima informasi, tetapi kita juga memproses dan memikirkannya. Teori kognitif menunjukkan bahwa kita menggunakan memori untuk menyimpan informasi yang telah kita pelajari, sehingga kita dapat mengingatnya di kemudian hari. Teori kognitif juga membicarakan tentang pentingnya pengalaman dalam belajar. Pengalaman dapat membantu kita membangun pengetahuan kita sendiri. Inti dari teori kognitif ini adalah bahwa teori ini lebih mementingkan proses daripada hasil. Nah, teori kognitif dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama itu Kurt Lewin. Nah, Kurt Lewin menyebutkan teori ini dengan cognitive field, yaitu cara pandang untuk menjelaskan bagaimana perilaku manusia dan bagaimana cara memproses informasi. Bayangkan saja cognitive field itu bagaikan peta di pikiran kita, di mana itu tempat kita menyimpan informasi yang pernah kita pelajari. Cognitive field itu mencakup semua hal yang pernah kita pelajari, perasaan kita, pengalaman kita, dan lain-lain. Dan cognitive field ini mencakup informasi yang bagi kita sangat penting dan juga mencakup informasi yang bagi kita tidak penting atau yang tidak terlalu kita pikirkan. Nah, jadi perubahan cognitive field dalam diri kita dapat mempengaruhi perilaku kita. Misal kita belajar sesuatu yang baru, itu bisa mengubah cara kita berperilaku. Lewin ini berbicara tentang bagaimana hal-hal dalam cognitive field kita bisa menjadi daya tarik atau hambatan. Hal-hal yang kita anggap penting mungkin akan menarik kita, sementara hal-hal yang kita anggap tidak penting mungkin akan menjadi hambatan. Nah, jadi inti dari cognitive field Kurt Lewin ini bahwa cognitive field kita yang berisi pengetahuan, perasaan, dan keyakinan kita dapat mempengaruhi perilaku kita. Dan perubahan dalam cognitive field kita dapat mempengaruhi cara kita untuk berperilaku dan hal-hal dalam pikiran kita dapat menjadi daya tarik dalam diri kita. Lalu yang kedua yaitu Jean Piaget. Nah, teori belajar kognitif menurut Jean Piaget ini adalah cara kita mengerti cara anak-anak dan orang dewasa belajar dan mengemukakan pemahaman mereka tentang dunia. Jadi Piaget percaya bahwa anak-anak itu seperti penjelajah pengetahuan. Mereka ingin tahu dan mencoba memahami dunia di sekitar mereka seperti detektif kecil. Menurut Piaget, kita itu memiliki skema.
yang dapat dibayangkan seperti kerangka kerja dalam pikiran kita. Nah, ini adalah cara kita mengatur dan memahami informasi. Misalnya kita belajar tentang kucing, kita akan memikirkan atau membangun skema tentang kucing di dalam pikiran kita. Nah, proses utama dalam belajar menurut Piaget ini adalah adaptasi, di mana saat kita menyesuaikan atau mengubah skema kita berdasarkan pengalaman baru. Misalnya jika kita berpikir semua burung itu berwarna putih, lalu kita melihat burung berwarna biru, kita harus mengubah skema tentang burung di dalam pikiran kita. Nah, Piaget juga mengatakan bahwa kita melewati perkembangan kognitif yang berbeda seiring perkembangan yang berbeda, yaitu ada 4 tahap. Yang pertama yaitu sensori motor, yaitu tahap bayi, dan yang kedua preoperasional toddler, konkret operasional, dan yaitu anak-anak dan remaja dan dewasa. Teori belajar kognitif Piaget ini adalah tentang bagaimana cara kita tumbuh dan belajar seiring jalannya waktu, dan berbicara tentang bagaimana cara kita menyusun pemahaman kita tentang dunia dan bagaimana cara kita beradaptasi terhadap informasi yang baru kita temui. Lalu yang ketiga yaitu menurut Jerome S. Bruner. Nah, Bruner ini berbicara tentang tiga cara berbeda berbeda kita untuk mewakili informasi. Yang pertama yaitu mode enaktif, yaitu belajar melalui tindakan fisik. Contohnya kita belajar mengikat sepatu dengan melakukannya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu mode ikonik, yaitu melibatkan gambar atau representasi visual. Contohnya kita melihat gambar tutorial atau langkah demi langkah tentang cara mengikat sepatu. Lalu yang ketiga yaitu mode simbolik, yaitu belajar melalui kata-kata dan simbol seperti kita membaca petunjuk teks tentang cara mengikat sepatu. Bruner ini mengusulkan bahwa orang dewasa atau pendidik dapat membantu anak-anak belajar dengan memberikan dukungan bertahap. Seperti misalnya ketika anak belajar mengikat sepatu, orang dewasa dapat memberikan panduan langkah demi langkah agar anak dapat melakukannya sendiri. Lalu Bruner juga mengatakan bahwa kita itu belajar dengan cara menceritakan atau mendengarkan cerita. Nah, cerita itu membantu kita mengorganisir dan memahami informasi dengan lebih baik. Jadi inti dari teori kognitif Jerome S. Bruner ini adalah bahwa kita belajar melalui tindakan fisik, gambar, kata-kata, dan cerita. Orang dewasa juga dapat membantu anak-anak dengan memberikan dukungan bertahap saat mereka belajar hal yang baru. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat banyak kesalahan ucap atau berbicara, saya sangat memohon maaf. Saya Fatima Aliyah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.